Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Monika Nandila Putri dari Lokal 6 MPIC. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi yang ke-6, yaitu pengelolaan laboratorium sebagai pusat sumber belajar. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian laboratorium. Secara etimologi, kata laboratorium berasal dari kata lain yang berarti tempat bekerja, dan dalam perkembangan kata, laboratorium mempertahankan kata aslinya yaitu tempat bekerja, tetapi khusus untuk keperluan penelitian ilmiah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 sebagai pengganti PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, bahwa laboratorium merupakan sarana prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran. Laboratorium adalah suatu tempat yang dilakukan percobaannya dan penelitian. Tempat ini dapat merupakan ruangan tertutup, kamar, atau ruangan terbuka. Laboratorium adalah suatu ruangan yang tertutup di mana percobaan, eksperimen, dan penelitian dilakukan. Definisi laboratorium menurut beberapa para ahli yaitu yang pertama, menurut Procter, laboratorium adalah tempat atau ruangan di mana para ilmuwan bekerja dengan peralatan untuk penyelidikan dan pengujian terhadap suatu bahan atau benda. Yang kedua yaitu menurut ISO atau IEC Guide, laboratorium adalah instalasi atau lembaga yang melaksanakan pengujian. Selanjutnya yaitu menurut WJS Pewadarminta, laboratorium adalah tempat untuk mengadakan percobaan, penyelidikan, dan sebagainya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu fisika, kimia, dan sebagainya. Sedangkan laboran adalah orang atau ahli dalam ilmu kimia dan sebagainya yang bekerja di laboratorium. Selanjutnya yaitu menurut Nuryani R, yaitu laboratorium adalah suatu tempat di mana percobaan dan penyelidikan dilakukan. Dalam pengertian sempit, laboratorium diartikan sebagai ruang atau tempat yang berupa gedung yang dibatasi oleh dinding dan atap yang di dalamnya terdapat sejumlah alat dan bahan praktikum. Jadi, laboratorium adalah tempat belajar mengajar melalui metode praktikum yang dapat menghasilkan pengalaman belajar, di mana siswa berinteraksi dengan berbagai alat dan bahan untuk mengobservasi gejala-gejala yang dapat diamati secara langsung dan dapat membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Selanjutnya, pengertian manajemen laboratorium. Manajemen laboratorium adalah usaha untuk pengelolaan laboratorium. Suatu laboratorium dapat dikelola dengan baik sangat ditentukan oleh beberapa faktor yang paling berkaitan satu dengan yang lainnya. Beberapa alat-alat laboratorium yang canggih dengan staf profesional yang tampil belum tentu dapat berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, manajemen laboratorium adalah suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan laboratorium sehari-hari. Selanjutnya yaitu fungsi laboratorium sebagai pusat sumber belajar. Tujuan pembelajaran tertentu dengan banyak variasi dapat digali, diungkapkan, dan dikembangkan dari laboratorium. Laboratorium sebagai sumber untuk memecahkan masalah atau melakukan percobaan. Berbagai masalah yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran yakni ranah pengetahuan, ranah sikap, dan ranah keterampilan yang efektif.
Secara umum, fungsi semua laboratorium adalah sebagai tempat dilakukannya percobaan alat-alat laboratorium dan bahan-bahan praktikum untuk mungkin semuanya dilakukan dalam kelas. Oleh karena itu, percobaan dilakukan di dalam laboratorium. Menurut Sukarso, secara garis besar, fungsi laboratorium dalam proses pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran biologi secara praktek yang memerlukan peralatan khusus. Yang kedua yaitu sebagai tempat yang dapat mendorong semangat peserta didik untuk memperdalam pengertian dari suatu fakta yang diselidiki atau diamati. Yang ketiga yaitu tempat display atau pameran. Selanjutnya yaitu sebagai tempat bagi peserta didik untuk belajar memahami karakteristik alam dan lingkungan melalui optimalisasi keterampilan proses serta mengembangkan sikap ilmiah. Yang kelima yaitu sebagai tempat peserta didik berlatih menerapkan keterampilan proses sesuai dengan tuntutan pembelajaran yang mengutamakan proses selain produk. Dan yang keenam yaitu memberikan kelengkapan bagi pelajaran teori yang diterima sehingga antara teori praktek bukan dua hal yang terpisah, melainkan dua hal yang merupakan suatu kesatuan. Keduanya saling mengkaji dan saling mencari dasar. Selanjutnya yaitu peranan laboratorium di sekolah. Adapun beberapa peranan laboratorium di sekolah yaitu antara lain yang pertama yaitu laboratorium sekolah sebagai tempat timbulnya berbagai masalah sekaligus sebagai tempat untuk memecahkan masalah. Yang kedua yaitu laboratorium sekolah sebagai tempat untuk melatih keterampilan serta kebiasaan menemukan suatu masalah dan sikap teliti. Yang ketiga yaitu laboratorium sekolah sebagai tempat yang dapat mendorong semangat peserta didik untuk memperdalam pengertian dari suatu fakta yang diselidiki atau diamati. Dan selanjutnya yaitu laboratorium berfungsi pula sebagai tempat untuk melatih peserta didik bersikap cermat, bersikap sabar dan jujur, serta berpikir kritis dan cekatan. Dan selanjutnya yaitu laboratorium sebagai tempat bagi para peserta didik untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya. Baiklah, sekian dari saya. Kalau ada salah dan ganjalnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.